Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan Febriana, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, di video kali ini saya akan mereview 3 buku karya Abah Asep Ahmad Hidayat. Yang pertama ada Studi Kawasan Dunia Islam, yang mana buku ini merupakan sebuah karya ilmiah yang penting dan bernas dalam khazanah keilmuan sejarah Islam. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akademik terhadap pendekatan komprehensif dalam memahami dinamika kawasan-kawasan dunia Islam, baik dari aspek historis, politik, sosial, maupun budaya, dengan struktur yang sistematis dan pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan juga transdisipliner. Buku ini menawarkan cara pandang baru tentang bagaimana umat Islam dan ruang kehidupannya berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Salah satu nilai penting lain dari buku ini adalah relevansinya dalam menjembatani antara isu-isu klasik dan kontemporer. Misalnya, bagaimana warisan kolonial mempengaruhi konfigurasi politik dunia Islam hari ini, serta bagaimana dinamika identitas muslim minoritas di barat menjadi bagian dari studi kawasan yang lebih luas. Buku ini pun secara tidak langsung membekali mahasiswa dengan kerangka analitis untuk memahami posisi umat Islam dalam percaturan global. Nah, secara keseluruhan buku ini memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan literatur studi Islam global dari sudut pandang lokal. Buku ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang sejarah dan dinamika kawasan Islam, tetapi juga menginspirasi untuk membaca sejarah sebagai alat memahami realitas dunia masa kini. Nah, yang kedua itu ada buku yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, yang mana buku ini merupakan karya akademik yang sangat penting dalam memperluas cakrawala kajian sejarah Islam, khususnya pada tema yang sering terabaikan, itu Muslim minoritas etnis Melayu di wilayah perbatasan dan diaspora Nusantara. Buku ini tidak hanya menyuguhkan narasi sejarah semata, tetapi menghadirkan refleksi sosial, identitas keagamaan, serta dinamika perlawanan dan perjuangan yang dialami komunitas-komunitas muslim minoritas di Patani, Thailand, Singapura, wilayah Moro di Filipina, dan juga Timor Leste. Nah, buku ini juga memberikan kontribusi luar biasa dalam menyoroti keterhubungan antara sejarah lokal dan sejarah global umat Islam dengan pendekatan yang khas menggabungkan historiografi, sosiologi agama, dan juga geopolitik. Penulis yaitu Abah Asep Ahmad Hidayat berhasil menghadirkan potret otentik dari masyarakat muslim yang sering berada dalam posisi terlupakan dalam arus besar sejarah Asia Tenggara. Nah, penelusuran terhadap asal-usul penyebaran Islam, pengaruh kekuasaan kolonial, hingga tantangan kontemporer yang dihadapi oleh komunitas muslim minoritas dibahas dengan sangat mendalam. Di wilayah Patani misalnya, penulis yaitu Abah Asep Ahmad Hidayat memotret bagaimana etnis Melayu Islam mengalami tekanan budaya dan politik dari negara Thailand yang berdampak pada identitas dan resistensi mereka. Lalu di Singapura, Muslim Melayu tampil sebagai komunitas yang adaptif dan juga terinstitusionalisasi, namun menghadapi persoalan minoritas dalam negara kosmopolitan. Sementara di Moro, Filipina, sejarah panjang perjuangan bersenjata dan upaya damai menjadi narasi dominan yang menjelaskan bagaimana Islam berperan dalam membangun kesadaran kolektif bangsa Moro. Nah, secara keseluruhan, buku ini adalah buku yang penuh makna dan perspektif baru. Buku ini bukan hanya menawarkan pembacaan ulang terhadap sejarah umat Islam di kawasan perbatasan, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan identitas, keimanan, dan budaya Islam tidak pernah berada dalam ruang hampa. Buku ini memperkaya pemahaman saya khususnya gitu sebagai mahasiswa, sekaligus menggugah kesadaran akan pentingnya membela narasi mereka yang selama ini terpinggirkan. Nah, yang ketiga ada buku yang berjudul Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Buku ini merupakan karya akademik yang menyuguhkan pemahaman mendalam
mengenai aspek spiritual dalam Islam yang selama ini seringkali dianggap berada di luar arus utama sejarah. Buku ini hadir tidak hanya sebagai narasi sejarah keagamaan, tetapi sebagai refleksi ilmiah yang menyentuh dimensi rohani, sosial, dan budaya umat Islam di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Asia Barat, Afrika Utara, dan juga Asia Tenggara. Nah, buku ini memiliki nilai yang sangat penting dalam menjelaskan akar, perkembangan, dan transformasi ajaran tasawuf dan tarekat dalam lintasan sejarah umat Islam. Penulis yaitu Abah Asep Ahmad Hidayat menyusun alur pemikiran dengan sangat sistematis, dimulai dari pemahaman dasar mengenai hakikat tasawuf, maqamat atau tingkatan spiritual, dan ahwal atau keadaan rohani, hingga pada pembahasan mendalam tentang tokoh-tokoh utama gerakan tarekat, serta peran sosial politik sufisme di berbagai era dan kawasan. Nah, salah satu yang menarik adalah bagaimana Abah Asep Ahmad Hidayat menyajikan dinamika perkembangan tasawuf dan tarekat dalam konteks lokal Nusantara. Tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Samsudin Al-Sumatrani, dan Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya dikenalkan dalam aspek biografis semata, melainkan dianalisis pemikirannya dalam kaitan dengan realitas zaman. Juga buku ini menunjukkan bagaimana tarekat seperti Naksabandiyah, Qadiriyah, Syatariyah, dan Tijaniyah tidak hanya berfungsi sebagai saluran spiritual, tetapi juga sebagai wadah perlawanan terhadap kolonialisme dan ketidakadilan sosial. Nah, secara keseluruhan, buku Sejarah Tasawuf dan Tarekat karya Abah Asep Ahmad Hidayat merupakan kontribusi luar biasa dalam studi sejarah keislaman, khususnya dalam ranah spiritualitas dan gerakan sufistik. Buku ini memperlihatkan bahwa perjalanan tasawuf dan tarekat bukan hanya sekedar ajaran batin, tetapi juga tentang kekuatan sosial yang mampu membentuk peradaban. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait review 3 buku karya Abah Asep Ahmad Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.